Film-film yang dirilis di tahun 2023 menurut gue jarang yang menarik. Tetapi gue menemukan satu film misteri pembunuhan yang seru banget. Film pembunuhan yang akan membuat kalian terus berpikir dan mungkin bertanya-tanya. Halo semuanya, nama gue Andre dan kali ini gue akan merecap sebuah film berjudul Anatomy of a Fall. Sandra, dia merupakan seorang penulis, bekerja sehari-hari di rumah. Mempunyai anak bernama Daniel dan mempunyai seorang suami yang sama juga, merupakan seorang penulis bernama Samuel. Ketika sedang bekerja yaitu diinterview oleh mahasiswi, Samuel yang tidak tahu apakah disengaja atau tidak, memutarkan sebuah lagu yang bisa dikatakan sangat kencang sehingga mengganggu interview. Di sini Sandra hanya bisa sabar, dan sabar. Tetapi sayangnya karena kebisingan musik tersebut, interview harus diberhentikan. What would you write about? Of course, but we could chat too. Big subjects. Time is not a problem here. Okay, cool. Daniel setelah memandikan anjingnya yang bernama Snoop, dia pergi berjalan-jalan keluar dengan Snoop. Balik-balik ke rumah, ayahnya yaitu Samuel terlihat berlumuran dengan darah. Kelihatannya Samuel terjatuh dari atas lalu terbentur oleh kayu, lalu mengalami pendarahan di bawah lalu meninggal. Pertanyaannya, apakah Samuel tidak sengaja jatuh? Atau ada orang yang menjatuhkannya? Jika ada orang yang menjatuhkannya, siapa orang tersebut jika hanya Sandra yang berada di rumah? Kalian tebak. L'hématome temporal gauche en lien avec le traumatisme crânien. Ngomong-ngomong, Daniel buta. Dia buta karena mengalami sebuah kecelakaan di masa lalu. Dia sudah dilatih oleh ayahnya untuk berinteraksi dan mengenal sekitar dengan menggunakan tangan. Mayat Samuel diotopsi dan berdasarkan otopsi, Samuel mempunyai luka lecet yang sejajar pada tangan, menunjukkan bahwa Samuel tergelincir saat terjadi benturan. Setelah itu barulah terjatuh ke tanah. Ada luka di kepala Samuel. Luka ini yang mengakibatkan Samuel meninggal. Luka ini disebabkan oleh benda tumpul. Jadi kan Samuel sempat terbentur dan terbenturnya ini dengan benda tumpul. Area luka yang ada di kepala tidak sesuai dengan posisi tubuh ketika ditemukan, bertanda Samuel terbentur sebelum akhirnya jatuh ke tanah. Dokter otopsi belum bisa memutuskan apakah ada pihak ketiga atau tidak. Kesimpulannya, Samuel bisa saja dipukul dari belakang oleh seseorang lalu akhirnya jatuh ke bawah, atau Samuel tidak sengaja terjatuh hingga akhirnya terbentur oleh kayu gudang yang ada di bawah, lalu tergelincir lalu jatuh ke tanah. Atau bisa saja Samuel mengakhiri dirinya dengan menjatuhkan dirinya sendiri dari atas. Jika ada orang yang memukulnya dari belakang, siapa lagi kalau bukan Sandra kan? Soalnya di rumah hanya ada Sandra, istrinya Samuel. Karena belum pasti penyebab kenapa Samuel terjatuh, maka hal ini dijadikan sebagai kasus dan mulai diselidiki. Pengacara Sandra datang dan dia bernama Vincent. Jadi Sandra sudah mengenal Vincent sejak lama. Bahkan waktu kuliah mereka berdua pernah satu kelas. Sandra menjelaskan bahwa dia bersama dengan Daniel dan Samuel baru pindah ke sini, yaitu ke negara Perancis 2 tahun yang lalu. Sandra bahasa Perancisnya sudah agak buruk, makanya dia sekarang berbicara dengan menggunakan bahasa Inggris. Sandra berkata bahwa dia sudah diinterogasi oleh polisi dan oleh hakim penyelidik. Vincent ingin Sandra menjelaskan apa saja yang dia beritahu ke polisi dan ke hakim penyelidik. Sandra pun menjelaskan, jadi Samuel ketika bekerja itu sering mendengarkan lagu. Dan karena memutarkan lagu yang cukup bising, interview Sandra dengan seorang mahasiswi berakhir. Mahasiswi tersebut pergi dan Sandra pergi ke lantai atas ke kamar tidurnya. Saat itu Daniel sedang berjalan-jalan bersama dengan anjingnya yaitu Snoop. Daniel sekolah hanya 2 kali dalam seminggu di kota Grenoble. Itu kenapa sekarang Daniel tidak sekolah. Samuel sempat pergi ke kamarnya Sandra untuk membicarakan hal-hal biasa. Setelah mereka berdua mengobrol, Samuel kembali bekerja dan Sandra juga bekerja di kamarnya. Jadi Sandra selain menjadi penulis, dia juga bekerja sebagai penerjemah.
Di kamarnya, Sandra menyelesaikan pekerjaannya, yaitu menerjemahkan majalah berbahasa Jerman menjadi berbahasa Inggris. Saat itu musik-musik berisik. Sandra memasang penutup telinga, lalu tidur. Ketika sedang tidur, disitulah Daniel berteriak karena ayahnya, yaitu Samuel, tergeletak di tanah dengan darah di mana-mana. Sandra pun menjelaskan setiap bagian rumah kepada Vincent. Sandra juga menjelaskan apa yang Samuel kerjakan di atas. Jadi katanya biasanya sambil membetulkan rumah, Samuel selalu mendengarkan musik. Dan ketika sedang bekerja, Samuel juga tidak pernah satu kali pun memanggil Sandra ataupun Daniel, anaknya. Jadi bisa dikatakan ketika kerja membetulkan rumah, Samuel selalu fokus. He was working there. These days, yes. He was very cautious and meticulous. He worked slowly. Personne ne comprend. Bonjour. Bonjour. Wanita ini bernama Monica. Dia merupakan ibu baptisnya Daniel. Biasanya ketika Sandra dan Samuel sibuk, yang mengurusi Daniel adalah Monica. Vincent menyimpulkan Samuel terjatuh, lalu terbentur oleh gudang yang ada di bawah, lalu tergelincir jatuh ke tanah. Di situ Samuel belum meninggal, dia merangkak 1 atau 2 meter dulu. Baru setelah itu meninggal. Itu menjelaskan jejak darah yang ada di salju karena merangkak. Nah anehnya di atap gudang itu tidak ditemukan satupun DNA, lalu di dinding depan gudang yang ada di bawah itu ada 3 percikan darah. Dan percikan darah tersebut tidak cocok dengan benturan yang dialami oleh Samuel. Vincent melihat ada memar di tangannya Sandra. Sandra menjelaskan bahwa memar ini dikarenakan terbentur oleh meja makan. Dan kalau dilihat-lihat, Sandra bohong. Should I show you? Yeah, please. Like when I move. Okay, good. You were the only person there. Okay. I did not kill him. I just can't get it in my head. But I think he fell. I don't believe that. Kelihatannya Samuel tidak mungkin jatuh dari atas tanpa disengaja. Maka dari itu hanya ada 2 penjelasan. Entah Samuel dibunuh oleh seseorang atau entah Samuel mengakhiri diri. Di sini Sandra menegaskan satu poin. Dia tidak membunuh suaminya sendiri. Berarti Samuel mengakhiri diri. Tentu Sandra tidak mengerti juga kenapa Samuel ingin mengakhiri diri. Kelihatan tidak mungkin. Terus jika bukan ketiga alasan tadi, Samuel meninggal karena apa? I wonder if Samuel didn't swallow some pills. Sandra menelepon dokter psikiaternya Samuel. Jadi Samuel pernah pingsan, lalu muntah. Dan di muntahan tersebut banyak sekali pil yang sudah larut. Sandra sekarang bertanya, pil tersebut merupakan pil apa? Sandra berpikir bisa saja Samuel depresi dan mencoba untuk mengakhiri. Daniel diinterogasi. Daniel berkata bahwa dia pergi bersama dengan anjingnya yaitu Snoop hanya untuk berjalan-jalan. Sebelum pergi, Daniel mendengar percakapan kedua orang tuanya yang ada di atas. Daniel tidak bisa mendengar persis percakapan tersebut, tetapi dia yakin kalau percakapan tersebut bukan pertengkaran. Daniel mendengar percakapan tersebut di bawah jendela terbuka, yaitu di gudang bawah, di bawah tempat di mana Samuel, ayahnya, bekerja. Pertanyaannya, bagaimana Daniel tahu di mana dia berada jika melihat saja tidak bisa? Katanya dia sudah dilatih oleh ayahnya. Jadi setiap tempat di rumahnya itu diikat sebuah pita dengan tekstur yang berbeda. Rekayasa kejadian dimulai. Sandra berpura-pura melakukan percakapan dengan Samuel dan lagu masih berbunyi kencang. Anehnya Daniel tidak bisa mendengar percakapan tersebut. Dia bisa mendengarnya ketika percakapan tersebut dilakukan secara teriak. Dan kalau teriak berarti ini bisa jadi pertengkaran. Sandra juga mengaku bahwa dia melakukan percakapan dengan Samuel itu tidak teriak-teriak. Nah ternyata Daniel salah. Dia mendengar percakapan orang tuanya di dalam, bukan di luar. Dan ketika dicoba rekayasa ulangnya lagi, Daniel baru mendengar percakapan ibunya yang ada di atas. C'est bien passé? Oui, rien de spécial. T'as entendu quelque chose? J'ai jamais crié. J'ai confondu. T'as confondu. What do we do now?
Je vous remercie d'être venu. 3 éléments en particulier. Besoknya kabar buruk datang untuk Sandra. Sandra dinyatakan sebagai terdakwa. Ada 3 elemen yang membuat dia menjadi terdakwa. Pertama, percikan darah yang ada di depan dinding gudang bawah. Jadi percikan ini bisa menandakan bahwa Samuel dipukul dari belakang lalu percikan darahnya jatuh lalu menempel di dinding depan di gudang bawah. Kedua, reka ulang kemarin terdapat ketidakpastian. Ketidakpastian tersebut dikarenakan Daniel salah memberitahu di mana dia berada. Dan ketiga, ditemukan sebuah bukti rekaman suara dari USB milik Samuel. Rekaman tersebut berisi dialog antara Samuel dengan istrinya, yaitu Sandra. Dan rekaman tersebut direkam sehari sebelum Samuel meninggal. Pertanyaannya, rekaman tersebut berisi tentang apa? Kalian nanti akan tahu. Vincent merasa dibohongi. Ternyata rekaman tersebut berisi pertengkaran antara Samuel dengan Sandra. Sandra tidak mau memberitahu tentang pertengkaran tersebut karena dia tidak mau menjelek-jelekan suaminya, yaitu Samuel. Sandra juga tidak sadar kalau pertengkaran tersebut sengaja direkam oleh Samuel. Di sini Sandra mulai menyalahkan Samuel. Sandra berkata dulu waktu tinggal di London, keadaan semua baik-baik saja. Sekarang Samuel bersikeras untuk tinggal di Paris dan lihat apa yang terjadi. Semuanya kacau. Di pengadilan nanti, Sandra harus menggunakan bahasa Perancis. Tidak boleh menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Inggris boleh digunakan jika Sandra mulai sulit menjelaskan sesuatu dengan berbahasa Perancis. Pengadilan mengirim seseorang untuk menjaga Daniel. Dia bernama Margie. Margie menjelaskan ke Daniel, anggap saja dirinya merupakan seorang teman untuk berbicara. Oui. Des chaussettes de... Focus on him, how you met. Sandra berlatih di depan kamera, berlatih untuk nanti menjelaskan ke hakim. Hubungannya dengan Samuel, kapan bertemu dengan Samuel, seberapa dekat dengan anaknya yaitu Daniel, kenapa Daniel bisa buta, kecelakaan apa yang dia alami, apakah Sandra dan Samuel sering bertengkar, dan lain sebagainya. Ada satu kejadian krusial yang mulai menghancurkan hubungan Sandra dengan Samuel. Jadi waktu Daniel berumur 4 tahun, Samuel seharusnya rutin menjemput anaknya sekolah. Tetapi karena Samuel sibuk dengan pekerjaannya, yaitu menulis, dia menyuruh pengasuh untuk menjemput Daniel. Dan Daniel pulang bersama dengan pengasuhnya. Ketika mereka menyeberang jalan, Daniel ditabrak oleh motor. Dan kecelakaan tersebut menyebabkan Daniel menjadi buta. Sandra berpikir, jika Samuel yang menjemput Daniel, dia yakin nasib Daniel akan berubah. Daniel tidak akan menjadi buta seperti sekarang. Di sisi Samuel juga, dia merasa sangat bersalah tidak menjemput anaknya. Dan mungkin dia tidak pernah bebas dari rasa bersalah tersebut. Sehingga sekarang bisa saja mengakhiri. Setelah kejadian itu, Sandra dan Samuel menghabiskan waktu di rumah sakit untuk menjaga Daniel. Mereka mulai mengalami masalah finansial. Dan semakin kesini, Samuel mulai depresi. Dia mulai minum obat antidepresi. What do you know about drugs then? I told you we should have done this. Mais vous aviez l'impression qu'elle vous incitait à parler de vous. 1 tahun kemudian pengadilan masih berjalan. Hakim mendengar rekaman antara Sandra dengan mahasiswi waktu interview di awal. Menurut pengacara Samuel, perlakuan Sandra ketika diinterview itu kayak menggoda. Dan ada fakta mengejutkan. Ternyata Sandra merupakan biseksual. Bisa suka sama cowok dan bisa juga suka sama cewek. Tetapi untungnya mahasiswi berkata bahwa dia merasa tidak digoda oleh Sandra. Sandra orangnya tidak manipulatif, hanya santai saja. Nah, lagu yang diputar oleh Samuel ketika Sandra diinterview itu merupakan lagu berjudul Pimp, karyanya 50 Cent. Dan kalau diterjemahkan, Pimp itu artinya muncikari. Dan liriknya itu agak misoginis, agak merendahkan wanita. Jadi bisa dikatakan alasan kenapa Samuel memutar lagu itu dengan keras hanya untuk menunjukkan kecemburuannya. Soalnya terlihat Sandra sedang asik dengan wanita lain, yaitu mahasiswi yang menginterviewnya. Menurut pengacara Samuel, situasi hubungan ini sangat penting. Jika ada konflik di hubungan ini,
Bisa saja hal mulai kacau sehingga munculnya kekerasan fisik. Konflik ini bisa membuktikan bahwa Sandra membunuh suaminya sendiri. Kesimpulan pengacara Samuel, karena kebisingan musik tersebut yang membuat pekerjaan Sandra terganggu, ditambah ketika di interview selesai Samuel masih memutar lagunya, Sandra mulai kesal. Karena sudah tidak tahan dengan kesalnya, Sandra memukul suaminya dari belakang. Dan ya, lalu suaminya terjatuh, lalu meninggal. Daniel bersaksi. Di sini hakim ada keraguan. Pertama, Daniel berkata bahwa dia berada di luar ketika mendengar percakapan orang tuanya. Lalu tiba-tiba setelah itu berubah. Daniel berkata bahwa dia ada di dalam. Hakim bertanya, kenapa tiba-tiba Daniel berubah ingatannya? Daniel menjelaskan, mungkin waktu itu dia lagi syok sehingga ketika diinterogasi keliru. Disinilah perdebatan dimulai. Menurut Vincent, Daniel berkata jujur, sedangkan menurut pengacara Samuel, Daniel berbohong. Sekarang dokter yang dikirim oleh pengacara Samuel bersaksi. Jadi dokter ini berkata bahwa percikan darah yang ada di depan dinding gudang bawah itu berasal dari atas. Dan percikan darah tersebut berbentuk panjang 3-4 cm. Kesimpulannya, ada orang yang memukul Samuel dari belakang, lalu darahnya muncrat sampai ke bawah. Dan yang memukulnya siapa lagi kalau bukan Sandra? Samuel terjatuh dari atas karena pukulan dan juga dorongan dari tersangka. Menurut Vincent, Sandra tidak mungkin bisa mendorong Samuel sampai jatuh. Kenapa? Karena pagar pengaman yang ada di atas itu cukup tinggi. Udah gitu Samuel berbadan besar dan tingginya 180 cm. Tidak mungkin Sandra kuat mendorongnya sampai jatuh. Kan Samuel bisa membela dirinya sendiri pastinya. Oke, Sandra memukulnya dulu pasti dengan menggunakan benda tumpul. Jika Sandra memukul Samuel terlebih dahulu baru mendorongnya, pertanyaannya, di mana senjata tersebut? Soalnya ketika digeledah seluruh rumah, tidak ditemukan satupun bukti. DNA, sidik jari, dan senjata yang Sandra pakai, itu semua tidak ada. Jadi tanpa bukti, menurut Vincent, ini semua hanyalah teori. Dan tidak bisa menghakimi seseorang hanya berasal dari teori. Harus ada bukti-bukti yang sangat amat kuat. Berdasarkan dari pihak Sandra, percikan darah tersebut menempel ketika Samuel terkena benturan di gudang kayu yang ada di bawah. Berdasarkan reka ulang, ketika seseorang jatuh lalu terbentur oleh gudang kayu yang ada di bawah, setelah terbentur orang tersebut akan terputar. Dan ketika terputar disitulah puceratan darah menempel ke dinding depan gudang yang ada di bawah. Jadi penjelasan yang masuk akal, Samuel jatuh dari atas tanpa pihak ketiga. Bisa disengaja ataupun tidak disengaja. Jika disengaja berarti Samuel mengakhiri. Kenapa di atap gudang tidak ditemukan satupun DNA? Karena larut bersama dengan salju. Soalnya kan semakin lama salju pasti akan mencair. Setelah pengadilan, hakim dengan Daniel bertemu. Hakim berkata bahwa besok Daniel tidak harus menghadiri persidangan. Tetapi terlihat Daniel memaksa untuk ikut. Daniel berkata bahwa selama persidangan dia tidak mengganggu. Jadi hakim tidak berhak untuk melarangnya mengikuti persidangan ini. Karena keras kepala dan benar, Daniel tidak mengganggu. Tentu hakim mengizinkan Daniel untuk menghadiri persidangan. Les plaquettes vides dans la poubelle de la cuisine. Qu'il avait arrêté son traitement trop vite. Besoknya Sandra menjelaskan di pengadilan bahwa 6 bulan sebelum Samuel meninggal, Sandra menemukan Samuel tergeletak di lantai. Jadi Samuel meminum banyak alkohol, lalu setelah itu pingsan. Sebelum pingsan Samuel muntah dan di muntahan tersebut terdapat banyak sekali larutan aspirin. Setelah Samuel sadar, dia tidak mau membicarakan hal tersebut kepada Sandra. Sandra juga menjelaskan bahwa dia sudah tidak tidur di kamar yang sama dengan Samuel. Jadi kadang setiap pagi Sandra pergi ke kamar Samuel untuk berbincang tentang sesuatu. Dokter psikiater Samuel berbicara. Katanya Samuel tidak mengalami depresi. Dia memberikan Samuel obat hanya untuk mengurangi rasa emosional dikarenakan kejadian anaknya yang tertabrak motor hingga buta. Menurut dokter, Samuel tidak akan mengakhiri karena dia tidak depresi. Vincent mulai berbicara. Vincent berkata bahwa dokter ini bukan ahli dalam dunia bunuh. Jadi bisa dikatakan dokter ini tidak bisa menyimpulkan apakah Samuel mengakhiri dirinya sendiri atau tidak.
Kedua, Sandra menjelaskan bahwa Samuel merupakan seorang pemalu. Bahkan mengajar di universitas saja dia mengalami frustasi. Samuel mencoba untuk menulis sebuah novel dan menurut Sandra novel yang ditulis oleh Samuel itu sangat amat bagus. Tetapi nggak tahu kenapa tiba-tiba Samuel memutuskan untuk berhenti menulis. Mungkin karena insiden yang dialami oleh Daniel anaknya jadi dia berhenti. Disitulah Samuel merasa bahwa dia adalah pecundang. Dia mulai merendahkan dirinya sendiri. Jadi membicarakan soal perasaannya, soal percobaan mengakhiri. Itu dia tidak bisa ungkapkan karena malu. Tetapi di sisi lain, dokter mengatakan selama sesi terapi, Samuel selalu mengeluh soal istrinya. Samuel berkata bahwa Sandra yang membuatnya membayar atas insiden yang terjadi kepada Daniel. Sandra yang telah membuatnya berhenti menulis. Sandra berkata bahwa dokter hanya melihat sebagian kecil dari situasi yang sebenarnya. Dokter tidak tahu apa yang Sandra dan Samuel alami selama ini. Terkadang pasangan adalah semacam kekacauan dan semua orang tersesat. Kadang kita berjuang bersama dan kadang kita berjuang sendiri. Jadi berbicara soal apa yang Samuel hadapi itu agak rumit. Jadi kita tidak bisa mengambil kesimpulan hanya sekedar dari apa yang dikeluarkan dari mulut Samuel. Semuanya tuh harus dianalisis. Sometimes a couple is kind of a chaos. Madame Voiter, à l'égard de votre mari après l'accident de votre fils. Pengacara Samuel bertanya, apakah Sandra memiliki rasa dendam terhadap suaminya setelah kecelakaan Daniel? Sandra harus jujur. Sandra berkata bahwa dia sedikit memiliki rasa dendam tetapi hari-hari setelahnya rasa dendam tersebut hilang. Karena begini, Samuel seharusnya menjemput Daniel sekolah. Tetapi karena sibuk menulis, Daniel dijemput oleh pengasuhnya. Dan ketika mereka sedang menyeberang, Daniel ditabrak oleh motor. Mungkin jika Samuel yang menjemput Daniel, sekarang Daniel tidak akan buta. Itulah mengapa Sandra memiliki rasa dendam terhadap suaminya setelah kecelakaan Daniel. Malamnya Sandra dan Daniel minum bersama. Dan kalau dilihat-lihat, Vincent sepertinya memiliki rasa terhadap Sandra. You are good. I don't know. Oh, come on. That's it, you see that? It's funny you say that. Not sure yet. You were a bit lost, lonely. I believe you. I'm not that monster, you know? Your father was my soulmate. Madame la greffière, vous pourrez afficher la pièce. I'm not going to cancel. Besoknya rekaman diputar di pengadilan. Jadi biasanya Samuel tuh selalu merekam kehidupan dia dalam bentuk suara. Ketika mengajar Daniel bermain piano, ketika berbincang, ketika makan bersama, ketika ngomong sama diri sendiri, dan lain sebagainya. Dia rekam melalui ponsel. Rekaman yang diputar ini berisi perbincangan Sandra dengan Samuel yang pada akhirnya berujung fisik. Mereka berdua berbicara soal masalah finansial, kecelakaan Daniel, ide novel, dan perselingkuhan. Jadi Samuel kesel, katanya ide novel dia dicuri oleh Sandra. Di sisi lain, Sandra merasa bahwa dia tidak mencuri, soalnya Samuel berhenti menulis. Dan Sandra berpikir daripada ide novel yang selama ini Samuel tulis dibuang, mending Sandra saja yang mengambil ide tersebut. Soalnya kan Samuel sudah berhenti menulis. Terus mereka berdua saling menyalahkan soal insiden yang dialami Daniel. Samuel juga merasa dihianati karena ternyata Sandra pernah berselingkuh. Sandra berkata bahwa semenjak kejadian Daniel, dia tidak bisa menatap Samuel. Maka dari itu dia berselingkuh sekali untuk melupakan insiden yang dialami oleh Daniel. Sandra juga berkata bahwa dia sudah jujur ke Samuel. Sandra jujur ke Samuel bahwa dia telah berselingkuh dan tidak akan mengulanginya lagi. Awal perbincangan biasa, lama-lama mulai panas dan akhirnya berujung fisik. Time, not just a few hours. It's not my time, it's yours. I love you. I want time to start writing, just the same as you. It was your choice to come here and start this renovation. You took the book's best idea. We speak English at home. I'm a man who's been cheated on, plundered and cheated on. If it hurts me and Daniel. You leave Daniel out of the game here, and you're the one to blame. And Daniel has nothing to do with it.
On voit ici une photo prise le jour même de la... Memar yang ada di tangan Sandra ternyata itu dikarenakan perlakuan fisik yang dilakukan oleh Samuel. Jadi Sandra berbohong. Mungkin Sandra berbohong karena dia tidak mau membuat image Samuel menjadi seseorang yang sangat kasar. Sandra menjelaskan pertengkaran yang ada di rekaman tadi. Jadi pertama, Sandra menampar Samuel. Lalu setelah itu Samuel memegang pergelangan tangan Sandra sampai memar. Lalu Samuel pergi ke atas dan melempar bingkai foto ke bawah sampai pecah. Lalu Samuel memukul-mukuli kepalanya sendiri dan dinding rumah. Sandra berkata bahwa ini bukan pertama kali Samuel memukul dinding rumah. Dulu Samuel juga sering melakukan itu. Vincent menjelaskan dengan adanya rekaman pertengkaran ini tidak membuktikan kalau Sandra membunuh suaminya sendiri. Karena apa yang menunjukkan Sandra membunuh suaminya sendiri? Tidak ada. Sandra menjelaskan tentang perselingkuhan. Jadi ternyata Samuel tahu bahwa Sandra berhubungan dengan wanita lain. Sandra sendiri yang ngasih tahu. Jadi bisa dikatakan ini bukan perselingkuhan. Karena Samuel tahu, soalnya dikasih tahu oleh Sandra. Kini saatnya pengacara Samuel berbicara. Jadi Sandra sepertinya merampas apa yang dipunyai Samuel, yaitu ide novel. Tetapi Sandra berkata bahwa itu bukan merampas. Soalnya ide tersebut sudah terbuang karena Samuel tiba-tiba berhenti menulis. Menurut pengacara Samuel, Samuel dirampas. Kalau dilihat dari rekaman pertengkaran antara Sandra dan Samuel, terlihat Samuel sedang memperjuangkan hidupnya. Sedang bertekad untuk mendapatkan kembali kendali hidupnya. Bukan orang yang putus asa. Dan sangat mustahil setelah bertekad ingin mendapatkan kembali hidupnya, lalu mengakhiri. Sangat tidak mungkin. Untuk apa bertekad mendapatkan kembali hidupnya jika setelah itu mengakhiri. Pengacara Samuel mengutip bagian-bagian yang ada di novel milik Sandra. Dan terlihat bagian-bagian tersebut menunjukkan tentang karakter yang sadis, karakter seorang pembunuh. Di sini Vincent berkata bahwa itu tidak bisa dijadikan acuan bahwa Sandra merupakan seorang pembunuh. Berarti kalau Sandra seorang pembunuh karena hal itu, penulis-penulis novel tentang karakter pembunuh berarti juga seorang pembunuh dong. Jadi ini tidak relevan. Vincent menjelaskan kenapa Samuel bisa mengakhiri. Pertama, karena masalah finansial. Samuel harus membayar semua hutang-hutang medisnya setelah insiden Daniel. Kedua, Samuel berhenti mengajar dan kembali menulis tetapi terlihat tidak berhasil. Samuel tiba-tiba berhenti. Ketiga, Samuel pernah mengirim hasil novelnya ke penerbit dan sampai sekarang penerbit tidak pernah membacanya. Jadi kalau dilihat-lihat apa yang dia alami Samuel selama ini itu sangat amat berat. Dan karena apa yang dialaminya, bisa saja dia mengakhiri. Persidangan dilanjutkan besok dan ada kabar mendadak. Ternyata Daniel mempunyai fakta yang ingin disampaikan besok. Di rumah ada hal aneh. Tiba-tiba Daniel tidak ingin tinggal bersama dengan ibunya dulu. Jadi dia ingin berdua dengan Margie saja. Je crois que je veux être seule. Is that what you want? Tentu di sini Sandra bingung. Daniel kenapa? Untuk menghormati aturan keadilan, Sandra mau tidak mau harus berpisah dengan anaknya untuk saat ini. Besoknya secara diam-diam Daniel mencampurkan makanan Snoop dengan banyak obat aspirin. Dan ya tidak lama kemudian Snoop tidak bisa bernafas. Daniel meminta bantuan Margie. Margie langsung mengambil air garam lalu menuangkannya ke mulut Snoop. Dan untungnya setelah itu Snoop memuntahkan semua aspirin yang dia makan dan kembali sehat. Daniel berkata bahwa dia tidak pernah mendengar tentang ayahnya yang menjalankan terapi, minum obat-obatan seperti aspirin, dan tentang muntah. Daniel teringat akan sesuatu. Jadi Snoop pernah tergeletak dan dia berbau muntah. Daniel kira Snoop muntah, ternyata bukan. Setelah dipikir-pikir sekarang, Snoop mungkin memakan muntah Samuel yang sudah berlarut dengan aspirin. Jadi Daniel memberikan Snoop aspirin untuk bereksperimen. Apakah Snoop bereaksi sama seperti dulu ketika memakan muntahnya Samuel, ayahnya Daniel? Dan ya, reaksi Snoop sama. Bertanda, Sandra berkata jujur, Samuel pernah tergeletak lalu muntah dan muntahan tersebut sudah berlarut aspirin. Margie berkata bahwa kasus ini, kasus meninggalnya ayahnya Daniel itu minim bukti.
Jadi yang bisa Daniel lakukan adalah memutuskan berdasarkan keyakinan. Jika menurut Daniel ibunya membunuh ayahnya, maka bilang ke juri. Jika tidak, maka bilang ke juri juga. Dan jelaskan hal tersebut dengan rinci agar semua orang bisa mengerti. Besoknya kini saatnya Daniel bersaksi. Daniel berkata, dia membayangkan ibunya melakukannya dan tidak mengerti. Tetapi jika dia membayangkan ayahnya melakukannya, baru dia mengerti. Daniel juga sudah menjelaskan eksperimen dia terhadap Snoop, anjingnya. Terus Daniel juga sempat berpikir bagaimana jika ayahnya diracuni oleh ibunya ketika Samuel muntah. Tetapi lagi-lagi Daniel tidak bisa mengerti kenapa ibunya akan melakukan hal seperti itu. Daniel bercerita pengalaman dia bersama dengan ayahnya yang bisa dikatakan mungkin berhubungan dengan kasus ini. Jadi waktu itu Snoop sakit. Daniel bersama dengan ayahnya pergi ke dokter hewan. Dalam perjalanan pulang, ayahnya itu diam di mobil. Biasanya ceria, suka mendengarkan musik sambil mengendara. Tidak tahu kenapa waktu itu diam. Ayahnya tiba-tiba berkata tentang kematian. Bahkan mati, kau tahu bahwa kau harus siap. Kau harus menyadarinya. Bahwa kelak nanti kematian akan terjadi dan kau harus siap. Samuel berkata seperti itu seakan-akan ada suatu arti di baliknya. Secara tidak langsung Samuel berbicara soal penderitaannya selama ini. Secara tidak langsung Samuel berbicara soal kematiannya. Sekarang Daniel tahu apa yang dimaksud ayahnya di waktu itu. Daniel mengerti ayahnya berbicara seperti itu karena ingin mengakhiri. Karena sekarang terlihat sudah kejadian, perkataan tersebut terbukti. C'est un super chien. C'est un immense chien que t'as. Tout ce qui peut te mettre en danger. Il ne peut constituer un élément de preuve. Et de rentrer chez moi. Et évidemment... Ok. Berkat kesaksian Daniel, terlihat Sandra menang. Sepertinya nanti dia dinyatakan tidak bersalah. Untuk merayakan kemenangannya, Sandra bersama dengan Vincent dan yang lain makan serta minum bersama. Setelah itu, Sandra pulang bertemu dengan anaknya, yaitu Daniel. Kita tidak tahu apakah kesaksian Daniel itu benar atau bohong. Apakah Daniel bercerita seperti itu hanya untuk menggiring pikiran supaya terlihat ibunya tidak bersalah. Kasus ini minim bukti. Sebenarnya bisa saja Sandra membunuh suaminya sendiri. Karena ada satu fakta yang tidak bisa dipungkiri. Di hari Samuel meninggal, di situ cuma ada satu orang, yaitu Sandra. Sandra merupakan satu-satunya orang yang ada di TKP. Tetapi karena kesaksian Daniel, juri tidak bisa menyatakan Sandra sebagai bersalah karena buktinya itu minim banget. Satu-satunya yang bisa membuktikan Sandra bersalah hanyalah sebuah kesaksian. Menurut kalian gimana? Apakah Samuel mengakhiri dirinya sendiri atau dibunuh oleh istrinya sendiri? Komen di bawah. Terima kasih yang sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Sekali lagi terima kasih guys, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.